pencemaran lingkungan di Indonesia terbilang cukup parah. Masyarakat masih sering membuang limbah di lingkungan sekitar, khususnya sungai. Sementara, sebagian masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci, dan aktivitas sehari-hari. Di lain pihak, keberadaan industri kecil dan menengah yang membuang limbahnya tanpa diolah menambah daftar panjang masalah pencemaran lingkungan. Dengan kondisi demikian, tak heran jika di Indonesia terdapat sekitar 6 juta kasus penyakit diare dan 900.000 kasus penyakit tifus per tahunnya, salah satu yang tertinggi di Asia. Untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan sesuai dengan jenis usaha atau industri. Setiap industri harus mampu memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Apabila tidak mampu, akan dikenakan sanksi berupa peringatan, denda, maupun penutupan usaha. Peraturan tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, organisasi nirlaba Jerman, Burda, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan, LPTP, mengembangkan proyek DEWATS yang bertujuan untuk membantu mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Visi kita adalah membantu, memfasilitasi disadvantaged members of the society. Ini bisa masyarakat miskin atau industri informal, industri kecil. Dari kerjasama ini kami bisa lebih berperan aktif di dalam penyelesaian persoalan pencemaran lingkungan, sehingga fungsi lingkungan itu bisa kembali sebagaimana sebelum ada kerusakan. Fokus utama dari proyek DEWATS adalah memfasilitasi industri informal seperti rumah pemotongan hewan, peternakan, industri tahu, dan hotel atau penginapan, juga rumah sakit, pemukiman, yang mempunyai beberapa saluran pembuangan limbah dengan membangun sistem IPAL yang tepat guna dan efisien. Dalam memberikan layanan, DEWATS mengimplementasikan beberapa tahap yang diawali dengan menyampaikan informasi kepada calon klien. Pertama kita itu memfasilitasi servisnya informasi. Kita sampaikan informasi itu tentang beberapa sistem. Kita mencari itu solusi yang bisa disustain dan yang bisa berfungsi lama. Nah, itu setelah kita sampaikan informasi, kita itu bersama ahli teknis di tim DEWATS itu melakukan feasibility study bersama klien. Setelah ini kita melakukan DED, Detailed Engineering with Design, dan juga estimasi ongkosnya. Nama kita untuk paket ininya proposal. Itu proposal with design, estimasi ongkosnya untuk semua klien free of charge. Setelah terjadi kesepakatan dengan klien, tahapan selanjutnya adalah pengerjaan konstruksi. DEWATS memberikan jaminan bahwa konstruksi dapat diandalkan dan tahan lama, di samping perawatan yang mudah dan berbiaya rendah. Jadi Lavalet ini memilih sistem DEWATS karena memang dengan sistem ini diharapkan biaya dari maintenance instalasi ini tidak terlalu tinggi. Feasibility study disubsidi oleh Burda pada waktu itu. Terus kemudian desainnya juga dibuatkan oleh Burda.
air limbahnya bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan. Terus kemudian yang menarik bahwa di atas sistem IPAL ini bisa dibuat untuk aktivitas gitu. Dengan konstruksi yang didesain oleh ahli dari DEWATS, kualitas efluen dari olahan air limbah dipastikan sudah cukup memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, teknologi ini berpijak pada 4 sistem yang sebagian sudah dikenal di lingkungan kita. Yang pertama adalah septic tank. Itu sudah lazim di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah septic tersusun atau baffle reaktor. Kemudian yang ketiga adalah filter anaerobik atau anaerobic filter. Kemudian yang keempat adalah horizontal gravel filter atau filter dengan kerikil-kerikil kecil dan tanaman. Unit pengolahan limbah dari DEWATS ini sangat-sangat sederhana. Artinya sederhana dari segi fisik bangunan maupun lokasi yang diperlukan tidak terlampau luas. Selain efisiensi pengolahan air limbah, manfaat lain yang dapat diambil dari sistem IPAL DEWATS adalah biodigester yang dapat menghasilkan biogas untuk bahan bakar kompor atau lampu penerangan. Air kencing dan kotoran ternak sapi perah ini diolah menjadi gas yang hasilnya itu sangat bermanfaat untuk peternak. Itu bisa memakai slurry atau limbah dari bekas pembuangan biogas itu langsung untuk pupuk kandang. Pertama, bisa untuk mengurangi bau limbahnya itu. Kedua, bisa untuk masak. Ketiga, buat untuk penerangan, untuk lampu. Dengan kualitas dan pengalaman yang dapat diandalkan, tercatat lebih dari 30 klien DEWATS tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.